Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti akan diuji. Itu adalah janji Allah yang tidak bisa kita hindari. Namun, cara kita merespons ujian itulah yang membedakan kita. Ada yang marah, putus asa, bahkan meninggalkan Allah. Tapi ada juga yang memilih untuk diam, sabar, bertahan, walau hatinya lelah, matanya basah, dan hidup terasa berat. Sabar bukan berarti lemah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sabar adalah kekuatan yang tersembunyi. Ia seperti akar yang tertanam dalam diam, tapi menopang pohon besar agar tetap berdiri saat diterpa angin. Dan Allah tidak pernah lalai melihat orang-orang yang sabar. Bahkan Dia menyebut sabar lebih dari sekadar kebaikan. Sabar adalah jalan menuju kemenangan. Seringkali dalam hidup kita merasa sepi saat sedang bersabar. Tak ada yang tahu perjuangan kita. Tak ada yang mengerti air mata yang jatuh di sujud panjang kita. Tapi ketahuilah satu hal, Allah melihat, Allah tahu, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaranmu. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebutkan balasan bagi orang-orang yang sabar. Bukan hanya pahala, tapi juga pertolongannya, kemuliaan, dan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Ayat-ayat ini bukan sekadar kata-kata, tapi janji Sang Pencipta untuk hamba-hambanya yang memilih bertahan di jalannya. Hari ini mari kita renungkan bersama janji-janji Allah kepada orang-orang sabar. Kita akan membuka dua ayat yang sangat dalam maknanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 10 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Semoga setelah ini kamu tidak lagi merasa kesabaranmu sia-sia. Karena Allah sendiri yang akan menjaminnya. Ambil nafas dalam, tenangkan hati. Karena apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, ada makna yang besar di baliknya. Mari kita mulai. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Allah membuka ayat ini dengan sebuah seruan yang lembut, namun penuh makna. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Di sini, Allah tidak hanya berbicara pada satu golongan, tapi pada semua hambanya yang beriman. Seruan ini menyiratkan bahwa ujian dan kesabaran adalah bagian dari perjalanan iman yang akan dialami setiap orang beriman, termasuk kamu. Lalu datanglah janji itu. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas, tanpa ukuran, tanpa hitungan. Sebuah kalimat yang hanya digunakan Allah untuk menggambarkan betapa istimewanya sabar. Ini bukan janji kecil. Ini adalah bentuk penghormatan Allah kepada mereka yang memilih bersabar di saat mudah untuk mengeluh. Pikirkan sejenak, berapa banyak hal yang kita lakukan dengan harapan mendapat balasan? Kita bekerja keras agar dibayar. Kita membantu agar dihargai. Tapi saat kita sabar, Allah tidak menetapkan ukurannya. Ini bukan 1/10, bukan 1/700, tapi tanpa batas. Itu artinya, kesabaranmu yang terlihat sepele di mata manusia bisa menjadi ladang pahala yang luas di sisi Allah. Sabar saat kehilangan, sabar saat difitnah, sabar saat tidak dimengerti. Semua bentuk kesabaran itu masuk dalam janji ini. Bahkan sabar menahan diri dari dosa pun termasuk. Jadi, jika hari ini kamu menahan tangismu sendiri, menyimpan luka dalam diam, dan terus memilih taat, kamu sedang mengumpulkan pahala yang Allah janjikan tanpa batas. Bayangkan hari kiamat,
saat semua manusia panik mencari amal, lalu kamu datang dengan timbangan pahala yang melimpah hanya karena kamu sabar. Sabar di masa kamu miskin, sabar di masa hatimu hancur, sabar di masa doamu belum dikabulkan. Dan semua itu Allah catat, satu demi satu. Orang-orang sabar tidak akan selamanya menderita. Kesabaran bukanlah jalan gelap, tapi proses menuju cahaya. Allah menjamin bukan hanya pahala, tapi juga kemuliaan. Mereka yang dulu di dunia tampak biasa saja, bisa jadi adalah para pemilik kedudukan tinggi di akhirat, semata karena kesabaran mereka yang tidak diketahui siapapun. Jadi jika hari ini kamu sedang diuji, jangan buru-buru menyerah. Ingat Quran Surat Az-Zumar ayat 10, ulangi di hatimu. Allah menjanjikan pahala tanpa batas untuk orang sabar. Karena tidak ada pengorbananmu yang sia-sia di sisinya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini dibuka dengan panggilan penuh cinta dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan bagaimana Allah menyandingkan sabar dan salat. Dua hal inilah yang menjadi benteng seorang hamba saat dunia terasa berat. Sabar dan salat. Sabar adalah kekuatan dalam diam, dan salat adalah komunikasi yang menguatkan. Ketika kita bersabar atas musibah, lalu melanjutkannya dengan sujud yang khusyuk, saat itulah kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Tidak banyak orang yang bisa sabar dan salat dalam kondisi sulit. Tapi jika kamu mampu, maka kamu sedang berada dalam barisan istimewa, orang-orang yang disertai oleh Allah. Bayangkan, Allah bersama orang yang sabar. Bukan sekadar melihat, bukan sekadar tahu, tapi bersama. Ini bukan kata sembarangan. Di dunia ini, banyak orang akan meninggalkanmu saat kamu lemah. Tapi Allah justru mendekat saat kamu bersabar. Saat kamu menahan amarah, Allah mendekat. Saat kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Allah bersamamu. Ketika kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, lalu kamu berkata dalam hati, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu, langit terbuka. Malaikat mencatat kesabaranmu, dan Allah hadir bersama hatimu yang remuk. Tak ada air mata yang sia-sia jika diteteskan dalam sabar. Tak ada luka yang tak dihitung jika diterima dengan salat. Di saat kamu ingin menyerah, lalu kamu bersujud dengan gemetar dan berkata, Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku percaya padamu. Maka itulah detik-detik di mana pertolongan Allah sedang turun. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersabar. Allah tidak menjanjikan hidup yang tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan kebersamaannya bagi mereka yang bersabar. Dan jika kamu bersama Allah, maka siapa yang bisa mengalahkanmu? Sekalipun seluruh dunia menolakmu, selama Allah bersamamu, kamu tidak akan pernah kalah. Jadi ketika kamu merasa sendirian, ingatlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ucapkan pelan-pelan dalam hatimu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan takut berjalan sendirian di dunia, selama kamu berjalan bersama Allah. Sabar itu berat, tapi surga lebih berat. Salah satu ungkapan ulama yang terkenal adalah, sabar itu pahit di awal, tapi manis di akhir. Dan memang begitulah rasa dari sabar. Ia tidak menyenangkan. Ia sering membuat hati terasa penuh, dada sesak, dan langkah terasa berat. Tapi justru karena berat itulah,
sabar menjadi jalan menuju kemuliaan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, dan sabar adalah salah satunya. Sabar dari kemaksiatan, sabar menjalankan ketaatan, sabar saat musibah datang. Semuanya butuh pengorbanan. Tapi di balik semua itu, ada ganjaran yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di surga, yaitu surga. Ketika kamu bersabar untuk tidak membalas keburukan, itu surga. Ketika kamu bersabar, tetap menundukkan pandangan, menjaga lisan, menahan diri dari hawa nafsu, itu semua surga. Mungkin tidak ada yang memujimu, mungkin tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah sedang mempersiapkan tempatmu di surga saat kamu sedang menahan amarah atau air mata. Imam Hasan al-Basri pernah berkata, sabar adalah harta yang tidak akan pernah habis. Karena selama hidup ini masih ada ujian, maka sabar akan selalu menjadi modal utamamu. Dan semakin besar sabarmu, semakin besar pula tempat yang Allah siapkan untukmu di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kesedihan, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali semua itu menjadi penghapus dosa. Bayangkan, hanya tertusuk duri saja, jika kamu sabar, maka itu menghapus dosa. Apalagi kesabaran atas kehilangan, kehancuran, atau perjuangan hidup. Sabar bukan sekadar menunggu dengan diam, tapi sabar adalah berjuang sambil tetap percaya. Itu yang membuatmu kuat, bahkan ketika tubuhmu lemah. Dan itu yang membuat malaikat mencatat namamu di antara orang-orang pilihan yang akan dimuliakan Allah di akhirat kelak. Surga bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang bertahan. Maka saat hidup ini terasa berat, dan kamu tetap memilih untuk bersabar dan istiqamah, yakinlah kamu sedang berjalan menuju surga. Pelan, mungkin tertatih, tapi pasti. Jadi jangan biarkan kesabaranmu runtuh hanya karena komentar manusia. Jangan biarkan perjuanganmu lelah hanya karena dunia tidak adil. Allah sedang menilai bukan dari hasilnya, tapi dari caramu bersabar. Karena itu yang akan menentukan tempatmu kelak di sisinya. Sabar itu cahaya dalam gelapnya hidup. Dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyabru doya." Sabar itu cahaya. Bukan sekadar penerang, tapi cahaya yang menyinari jalanmu saat kamu tidak tahu harus melangkah kemana. Hidup ini memang penuh kabut, penuh kejutan, penuh luka yang tak kita duga. Tapi sabarlah yang membuat kita tetap bisa berjalan, walau perlahan. Banyak orang terjebak dalam kegelapan hati karena kecewa, dendam, iri, atau putus asa. Mereka tak tahu bagaimana keluar dari jeratan itu. Tapi orang yang sabar, meski menangis, meski terluka, tetap menjaga agar hatinya tidak dipenuhi gelap. Karena dia tahu, sabar bukan berarti tidak sakit, tapi memilih untuk tidak menenggelamkan diri dalam rasa sakit itu. Sabar adalah bentuk iman yang paling nyata. Saat seseorang sabar, itu tandanya dia percaya bahwa Allah Maha Melihat, bahwa semua ini pasti ada akhirnya, dan bahwa janji Allah itu benar. Dan iman yang seperti ini tidak akan pernah mengecewakan, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Kadang kita bertanya, kenapa harus aku yang diuji? Kenapa hidupku yang paling berat? Kenapa semua orang terlihat bahagia, sementara aku terus berjuang sendirian? Tapi jika kamu sabar, maka kamu sedang menyalakan cahaya dalam jiwamu, cahaya yang bisa membuatmu melihat harapan di tengah kegelapan.
Sabar itu seperti pelita, mungkin kecil tapi cukup untuk menunjukkan arah. Dan dalam pelita itu, Allah tanamkan harapan, ketenangan, dan kekuatan. Maka orang yang sabar, meskipun hatinya rapuh, tetap bisa berdiri, tetap bisa tersenyum, karena cahaya itu bukan dari dunia, tapi dari Allah. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa gelap, tapi Dia menjanjikan cahaya bagi mereka yang sabar. Dan dengan cahaya itu, kamu tidak akan tersesat. Mungkin jalanmu panjang, mungkin kamu jatuh berkali-kali, tapi selama kamu membawa sabar di hatimu, kamu akan sampai ke tujuan. Kamu tidak perlu menjadi orang yang kuat di mata semua orang. Cukuplah menjadi hamba yang bersabar di hadapan Allah, karena cahaya itu akan menuntunmu pada sesuatu yang lebih indah dari apapun di dunia, ridha-Nya. Di balik kesabaran ada pertolongan yang tak terduga. Salah satu hikmah terbesar dari kesabaran adalah datangnya pertolongan Allah di waktu yang paling tak terduga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Dan siapa yang lebih bertakwa daripada mereka yang sabar menjaga iman di tengah kesulitan. Seringkali saat kita sabar, kita tidak melihat hasilnya langsung. Tidak ada perubahan, tidak ada kabar baik, tidak ada pelukan dari dunia. Tapi itu bukan karena Allah diam, itu karena Allah sedang menyusun pertolongannya dengan cara yang jauh lebih indah dari apa yang kamu minta. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Beliau sabar dalam pengkhianatan, fitnah, penjara, dan keterasingan. Tapi akhirnya Allah membukakan jalan mulia yang tak disangka. Diangkat sebagai pemimpin, dipertemukan dengan orang tua, dan namanya dimuliakan sepanjang zaman. Semua itu adalah buah dari sabar yang panjang. Begitu juga dalam hidup kita. Kadang kita sabar dalam luka, sabar dalam penantian, sabar dalam penolakan. Tapi tidak berarti Allah melupakan kita. Justru di balik kesabaran itu, Allah sedang siapkan jalan keluar, rezeki, dan bahagia yang tak pernah kita duga akan datang dari mana. Sabar itu seperti mengetuk pintu ribuan kali. Mungkin baru terbuka setelah ratusan kali tanpa jawaban. Tapi saat terbuka, kamu akan tahu semua penantian itu tidak sia-sia. Kamu akan bersyukur pernah bersabar. Bahkan kamu akan menangis karena Allah benar-benar tidak mengecewakanmu. Mereka yang bersabar bukan orang yang tidak punya pilihan. Mereka bisa saja menyerah, bisa saja melawan, bisa saja berbuat maksiat. Tapi mereka memilih untuk diam dan menunggu dengan iman. Dan Allah Maha Tahu mana hati yang terus bertahan meski hampir hancur. Jangan pernah anggap sabarmu kecil. Bisa jadi satu hari sabar yang kamu jalani cukup untuk menggugurkan dosa bertahun-tahun. Bisa jadi satu malam kamu menangis dalam sabar, cukup untuk membuat malaikat mendoakanmu tanpa henti. Satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menunda kecuali untuk memberi yang lebih baik. Jadi bersabarlah, karena di ujungnya ada pertolongan Allah yang akan membuatmu berkata, ternyata Allah selalu tahu yang terbaik. Saudaraku, kalau kamu hari ini sedang bersabar, maka kamu sedang berjalan di jalan yang sangat mulia, jalan yang mungkin sepi, sunyi, dan tanpa sorakan manusia, tapi penuh perhatian dari langit, karena Allah sedang melihatmu, malaikat sedang mencatatmu, dan surga sedang menantimu. Jangan biarkan dunia mematahkan kesabaranmu. Jangan biarkan penantian membuatmu putus asa, karena Allah tahu
setiap detik kamu bertahan. Allah tahu air mata yang jatuh dalam gelap. Allah tahu doa-doa yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Dan tidak ada yang luput dari catatannya. Yakinlah, jika kamu bersabar karena Allah, maka Allah sendiri yang akan cukupkan. Jika kamu bersabar untuk menjaga dirimu dari dosa, maka Allah sendiri yang akan mengganti dengan kemuliaan. Jika kamu bersabar menunggu, maka Allah sendiri yang akan mempertemukanmu dengan yang lebih baik dari harapanmu. Saudaraku, teruslah bersabar, karena sabarmu hari ini akan menjadi senyummu di hari akhir. Kesabaranmu yang mungkin tidak dihargai manusia, justru sedang dimuliakan Allah. Sungguh, kesabaranmu tidak sia-sia. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan untuk konten-konten renungan Islami. Seperti ini, share ke sahabatmu yang mungkin sedang berjuang agar mereka tahu bahwa Allah melihat kesabaran mereka. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus mendapatkan pengingat yang menenangkan hati dan menguatkan iman. Dan tulis di kolom komentar, aku akan terus bersabar karena aku yakin janji Allah itu nyata. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu memberi kita kekuatan untuk bersabar dan mempertemukan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.